Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, oleh karena kebaikan-Mu pada saat ini kami memperoleh kembali tubuh yang sehat untuk menyambut hari baru. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan katakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jawab Yesus, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus merupakan seorang tokoh pemimpin agama Yahudi. Ia adalah seorang pengajar bagi setiap umat yang dipercayakan kepada dia. Saudaraku, ketika ia mengetahui tentang pengajaran Yesus dan berbagai tanda atau mukjizat yang dilakukan Yesus, ia meyakini bahwa Yesus merupakan seseorang yang diutus oleh Allah. Dia meyakini bahwa Allah menyertainya, sebab segala tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Yesus tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi dan sebagai seorang pengajar, Nikodemus menjadi malu ketika ia datang kepada Yesus dan dilihat oleh orang lain, secara khusus adalah orang-orang Yahudi yang diajarnya. Oleh karena itulah ia datang malam-malam menemui Yesus, dan ia datang untuk mendapatkan satu pengajaran dari Yesus dan mengetahui akan kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Nikodemus datang kepada Yesus, maka Yesus mengatakan kepada dia bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kalau mereka tidak dilahirkan kembali. Saudara, walaupun sebagai seorang pengajar, Nikodemus mengalami kesulitan memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ia menerima secara harafiah apa yang dikatakan Tuhan, sehingga ia menyatakan tidaklah mungkin seorang yang sudah dewasa dapat dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam rahim ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan dilahirkan kembali ini bukan berarti seseorang harus masuk ke dalam rahim ibunya lagi, tetapi yang dimaksudkan kelahiran kembali ini adalah bagaimana seseorang harus mengalami, yakni pertobatan. Sebab Tuhan katakan di dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, seseorang yang tidak mengalami pertobatan, maka seseorang itu tidak akan melihat kerajaan Allah.
Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan pada saat ini yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang menyadari akan dosanya dan ia menyadari bahwa Allah telah memberikan anugerah kepada orang tersebut melalui Yesus Kristus, iman kepadanya, maka dosanya boleh diampuni. Penyucian, pengudusan atas dosa oleh Allah, itulah yang menjadikan seseorang dilahirkan kembali, sehingga seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika seorang berkenan di hadapan Tuhan, maka seseorang itu dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku, berbahagialah bagi kita sekalian yang sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita boleh dilahirkan kembali dan berkenan di hadapan Allah, sehingga kita dapat melihat dan menikmati kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kembali kami dapat merenungkan bahwa seseorang yang dapat melihat kerajaan Allah adalah seorang yang dilahirkan kembali, yang mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka memperoleh pengampunan dosa dan pengudusan, sehingga berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.